pakai Ma'ruf Amin itu sudah tua. Saya bilang, siapa bilang saya masih muda? Gak ada orang bilang saya masih muda. Sudah tua saja mau jadi calon wakil presiden. Saya sebenarnya tidak mau. Saya lebih nyaman jadi Rois Am PBN, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tapi karena didorong oleh banyak pihak, oleh para kiai, maka saya menerima dan sehingga terinspirasi oleh ketika saya belajar di Ibtidaiyah membaca Qiraatul Rasyidah. Di sana ada cerita orang tua yang sedang menanam pohon. Gawat, gara-gara babi panggang, Ma'ruf Amin akan mundur dari jabatan wakil presiden. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Kemarin ada anjuran kita itu ngasih hadiah, ngasih oleh-oleh cenderamata ataupun makanan kemarin khasnya kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman. Itu ide yang bagus, husnuzon kita itu ide yang bagus. Kita sudah tidak usah berongkos-ongkos, jadi kita tidak harus mengeluarkan ongkos. Ada baiknya uang yang harusnya dipakai untuk mudik itu dikirimkan berupa uang atau berupa hadiah atau berupa makanan ke keluarga kita. Dan sayang kayaknya sih ada satu yang membuat umat Islam ini, terutama para mantan pemakan babi ini agak bereaksi ketika ada disebut sebuah merek, yaitu babi panggang Ambawang atau bipang Ambawang. Nah, di sini banyak di antara muslim bingung gitu loh. Kok iya lebaran ini ada sih oleh-oleh makanan itu yang dikirim ke kampung halaman itu berupa bipang, sedangkan kita semua tahu bahwasanya babi itu haram untuk sesama, untuk semua muslim apapun bentuknya dan turunan dan makanannya. Menurut ilmu kedokteran, riset secara medis, babi itu sangat banyak mengandung penyakit. Jadi babi itu sangat banyak mengandung penyakit, parasit dan cacing gitu. Jadi bagi kami mungkin sudah tidak akan mengirimkan itu lagi gitu. Tapi mungkin kami akan mengirimkan kurma ajwa, walaupun kepada saudara-saudara yang belum muslim gitu. Kenapa? Karena sekarang medis pun telah membongkar bagaimana kurma ajwa itu mengandung banyak manfaat. Ini harus ada evaluasi yang serius dari tim komunikasi presiden. Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa bobol? Kalau toh betul seperti diakui oleh Lutfi itu kesalahan berarti dari Menteri Perdagangan, dari Kementerian Perdagangan, kan sebenarnya hal-hal semacam ini mestinya dikoordinasikan dengan Sekretariat Negara, dalam ini Pak Pratikno. Bagaimanapun juga konten-konten apakah berupa pidato, materi konten yang lain yang akan disampaikan oleh Presiden itu harusnya melalui verifikasi yang ketat, dicek mulai dari level bawah, apakah skripnya ada yang salah, apakah ada dampak politik, bahkan ada dampak hukum. Jadi biasanya ini melibatkan banyak tim, mulai dari tim Biro Protokol Media, tim hukum, kemudian kajian dari sisi politik bagaimana, dan yang nggak kalah pentingnya dalam situasi karena ini berkaitan dengan Idul Fitri, bagaimana dampaknya dari sisi keagamaan. Ini harusnya dilakukan, dan itu semua berada di bawah koordinasi dari Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Tetapi sampai sekarang kan kita tidak dengar ada permintaan, ada ucapan atau permintaan apapun dari Menteri Sekretaris Negara atau lingkar dekat istana. Yang terjadi justru ngeles dan saling pasang badan. Komunikasi yang buruk inilah yang menyebabkan banyak hal kebijakan pemerintah ini kemudian mendapat resistensi dari publik. Apalagi mereka harus menyadari publik ini sekarang mengalami pembelahan. Kebijakan-kebijakan yang benar dari presiden saja itu masih banyak yang ditolak, apalagi kebijakan yang salah. Karena itu cara komunikasi yang dilakukan oleh orang dekat, oleh juru bicara presiden yang ngeles, pasang badan, dan kemudian seolah-olah menantang publik yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah. Kenapa publik jadi nyinyir? Ini menjadi langkah-langkah komunikasi yang
sangat tidak tepat. Kalau seperti itu, strategi komunikasi dari tim kepresidenan, kita tidak perlu kaget kalau dalam waktu dekat kalau terjadi lagi blunder-blunder semacam ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi blunder yang jauh lebih serius. Kadang-kadang kita tidak bisa lagi membedakan domain publik dan domain privat kalau sudah menjabat. Misalnya mengenai seleksi siapa yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bukan urusannya seorang Mensesnek pastinya. Tetapi kalau dia seleksi calon menteri, nah itu urusan Mensesnek. Karena urusannya adalah urusan membantu presiden. Tapi kalau menjadi capres dan cawapres itu urusannya adalah pemilu, urusannya politik. Jadi harus paham dan harus bisa membedakan dan menarik garis dari itu ya. Orang kadang-kadang bukan tidak paham, bukan tidak tahu, pasti tahu tapi tidak mau menarik garis. Makanya banyak sekali dosen-dosen yang tercebur di dalam pertarungan-pertarungan politik sehingga kalau kubunya kalah maka dia menjadi faksi yang tersingkir di universitas dan itu tidak sehat bagi sebuah universitas ya, karena melibatkan dirinya di dalam politik praktis. Jadi tidak bisa juga disepelekan karena masyarakat sekarang sangat sensitif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap terlalu mengendorse. Misalnya ya, di satu sisi kelompok-kelompok non-muslim atau kelompok-kelompok yang anti terhadap muslim secara umum ya. Fajrul Rahman sebut Bipang terbuat dari beras. Fadlizon mengatakan, ketimbang ngeles, sebaiknya minta maaf saja. Kepala BKSAP DPR RI Fadlizon mengomentari pernyataan juru bicara Presiden Fajrul Rahman yang seolah mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo soal Bipang Ambawang. Fadlizon mengatakan bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi jelas-jelas adalah Bipang Ambawang atau babi panggang, bukan Bipang atau Jipang yang terbuat dari beras. Seperti apa yang dikatakan Fajrul Rahman. Oleh karena itu, Fadlizon menghimbau Fajrul Rahman supaya pihak istana meminta maaf karena yang menulis konsep pidato Presiden Jokowi telah keliru mempromosikan makanan untuk Lebaran. Kalau Bipang Ambawang artinya babi panggang, sebaiknya minta maaf saja karena yang nulis konsep pidato Pak Jokowi keliru mempromosikan makanan untuk Lebaran, kata Fadlizon. Menurut Fadlizon, minta maaf kepada publik jauh lebih baik ketimbang ngeles seperti apa yang disampaikan Fajrul Rahman bahwa Bipang adalah Jipang. Ini lebih baik ketimbang ngeles mengaburkan Bipang dan Jipang dari beras. Bilang saja maksud beliau adalah Jipang bukan Bipang, kata Fadlizon. Sebelumnya, seolah mengklarifikasi apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang, Fajrul Rahman menyebut bahwa Bipang adalah Jipang, yakni makanan tradisional yang terbuat dari beras. Ini Bipang atau Jipang dari beras, makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. Bipang atau Jipang dari beras ini memang makanan hit sampai sekarang, kata Fajrul Rahman. Seperti diketahui, baru-baru ini publik dibuat heboh karena viralnya video pidato Presiden Jokowi yang promosikan sejumlah makanan tradisional sebagai oleh-oleh Lebaran, salah satunya Bipang Ambawang. Dalam videonya itu, Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak ragu membeli makanan khas daerah secara online untuk dijadikan oleh-oleh Lebaran. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama, kata Jokowi dalam salah satu video yang viral di media sosial. Nah, untuk Bapak Ibu yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online, sambungnya. Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu mengirimkan oleh-oleh atau cenderamata secara online, karena pasti akan diantarkan sampai ke tujuan.
Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang Kalimantan, dan lain-lain, tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai di rumah, ucapnya. Atau kalau kita ingin mengirimkan oleh-oleh atau hadiah bagi keluarga yang jauh, pakaian, cenderamata, dan berbagai jenis barang lainnya, tinggal pesan dan kirim secara online, sehingga dapat diterima oleh keluarga atau sahabat kita dimanapun mereka berada, tutur Jokowi.